Pernah tidak saat menebus obat di apotek, kita ditanya seperti ini, mau yang generik atau yang bermerek? Lalu kita mulai bingung. Yang satu harganya lebih murah, yang satu lagi kemasannya lebih bagus. Namanya lebih familiar, dan sering dianggap lebih ampuh. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah obat generik benar-benar sama dengan obat bermerek? Kalau sama, kenapa harganya bisa jauh berbeda? Dan apakah obat yang lebih mahal pasti lebih bagus? Di video ini, kita akan membahas perbedaan obat generik dan obat bermerek dengan bahasa yang sederhana, supaya kita bisa lebih bijak saat memilih obat. Sebelum lanjut, perlu diingat, video ini hanya untuk edukasi umum, bukan pengganti konsultasi dengan dokter atau apoteker. Untuk kondisi kesehatan tertentu, selalu ikuti anjuran tenaga kesehatan. Obat generik adalah obat yang menggunakan nama zat aktifnya. Misalnya, kita sering mendengar nama seperti paracetamol, amoxicillin, ibuprofen, atau cetirizine. Nama-nama ini adalah nama zat aktif, bukan nama merek dagang. Zat aktif adalah bagian utama dari obat yang memberikan efek terapi di dalam tubuh. Misalnya, paracetamol bekerja untuk membantu menurunkan demam dan meredakan nyeri. Amoxicillin adalah antibiotik yang digunakan untuk infeksi bakteri tertentu, sesuai resep dokter. Jadi, ketika sebuah obat disebut generik, artinya obat tersebut biasanya diberi nama berdasarkan kandungan zat aktifnya. Obat generik sering memiliki kemasan yang lebih sederhana. Harganya juga umumnya lebih terjangkau. Namun, murah bukan berarti otomatis murahan. Obat generik tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat sebelum dapat beredar. Obat bermerek adalah obat yang dijual dengan nama dagang tertentu dari perusahaan farmasi. Misalnya, zat aktifnya sama-sama paracetamol, tetapi nama mereknya bisa berbeda-beda. Atau zat aktifnya sama-sama cetirizine, tetapi dijual dengan merek yang berbeda oleh beberapa produsen. Merek ini biasanya dibuat agar produk lebih mudah dikenali oleh pasien, dokter, atau apoteker. Kemasan obat bermerek juga sering dibuat lebih menarik dengan desain yang lebih khas. Obat bermerek bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, obat inovator atau obat originator. Ini adalah obat yang pertama kali dikembangkan melalui riset panjang, uji klinis, dan proses pengembangan yang mahal. Kedua, obat branded generik. Ini adalah obat dengan zat aktif yang sudah tidak eksklusif lagi, tetapi tetap dijual menggunakan nama merek dagang tertentu. Di masyarakat, kedua istilah ini sering bercampur. Banyak orang menyebut semua obat yang punya merek sebagai obat paten. Padahal, tidak selalu begitu. Secara prinsip, obat generik harus memiliki zat aktif yang sama dengan obat pembandingnya. Artinya, kalau zat aktifnya paracetamol 500 mg, maka kandungan utama yang bekerja di tubuh adalah paracetamol 500 mg. Namun, obat tidak hanya terdiri dari zat aktif. Di dalam tablet, kapsul, sirup, atau bentuk obat lain, ada juga bahan tambahan. Bahan tambahan ini bisa berfungsi untuk membentuk tablet memberi warna, memberi rasa, menjaga kestabilan obat, atau membantu obat larut dengan baik. Nah, bahan tambahan ini bisa berbeda antara satu produk dan produk lain. Karena itu, bentuk, warna, rasa, ukuran tablet, atau aroma obat bisa saja berbeda. Tapi yang paling penting adalah obat tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan agar aman, bermutu, dan memberikan efek terapi yang sesuai. Salah satu istilah penting saat membahas obat generik adalah bioekivalensi. Sederhananya, bioekivalensi berarti obat generik harus menunjukkan bahwa zat aktifnya masuk ke tubuh dengan jumlah dan kecepatan yang sebanding dengan obat pembanding. Jadi, bukan hanya isinya sama di atas kertas, tetapi juga harus dipastikan bahwa tubuh menerima zat aktif tersebut dengan cara yang setara. Bayangkan, seperti 2 gelas minuman dengan jumlah gula yang sama. Kalau gulanya larut dengan baik dan masuk ke tubuh dengan cara yang serupa, efek manisnya juga diharapkan setara. Dalam dunia obat, tentu pengujiannya jauh lebih ketat dan ilmiah. Tujuannya adalah memastikan bahwa obat generik dapat memberikan manfaat yang setara dengan obat pembandingnya. Di Indonesia,
Uji bioekivalensi juga menjadi bagian penting dalam regulasi obat tertentu untuk menjamin kesetaraan keamanan, khasiat, dan mutu. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau obat generik dan obat bermerek bisa memiliki zat aktif yang sama, kenapa harga obat bermerek bisa jauh lebih mahal? Ada beberapa alasan. Pertama, biaya riset dan pengembangan. Obat inovator biasanya membutuhkan penelitian panjang sebelum akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Kedua, biaya pemasaran. Obat bermerek biasanya memiliki biaya branding, promosi, desain kemasan, distribusi, dan aktivitas pemasaran lainnya. Ketiga, persepsi pasar. Sebagian orang merasa lebih percaya pada obat yang namanya sudah terkenal. Persepsi ini bisa memengaruhi permintaan dan harga. Keempat, strategi perusahaan. Setiap produsen bisa memiliki strategi harga yang berbeda, tergantung segmen pasar, biaya produksi, dan posisi merek. Sementara itu, obat generik biasanya tidak menanggung biaya promosi sebesar obat bermerek. Kemasan dan brandingnya juga lebih sederhana. Karena itu, harganya bisa lebih terjangkau. Tidak selalu. Harga yang lebih mahal tidak otomatis berarti obat lebih ampuh. Dalam banyak kasus, jika zat aktif, dosis, bentuk sediaan, dan standar mutunya setara, maka efek terapinya diharapkan setara juga. Namun, ada beberapa kondisi di mana dokter mungkin lebih berhati-hati saat mengganti satu merek obat ke merek lain. Misalnya pada obat-obatan tertentu yang memiliki rentang terapi sempit. Artinya, perbedaan kadar obat sedikit saja bisa memengaruhi efektivitas atau risiko efek samping. Contohnya bisa terjadi pada beberapa obat untuk epilepsi, obat pengencer darah tertentu, obat tiroid, atau obat dengan pemantauan khusus. Karena itu, untuk obat yang diminum rutin dalam jangka panjang, terutama untuk penyakit kronis, jangan mengganti merek atau jenis obat sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Sebagian orang mungkin merasa obat bermerek tertentu lebih cocok dibanding generik, atau sebaliknya. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, perbedaan bahan tambahan. Walaupun zat aktifnya sama, bahan tambahan bisa berbeda. Pada sebagian kecil orang, bahan tambahan tertentu bisa memengaruhi kenyamanan, rasa, atau toleransi tubuh. Kedua, bentuk obat. Ada orang yang lebih mudah menelan tablet ukuran tertentu. Ada juga yang lebih nyaman dengan sirup rasa tertentu. Ketiga, faktor psikologis. Kepercayaan terhadap obat bisa memengaruhi pengalaman seseorang saat mengonsumsinya. Kalau seseorang sangat yakin bahwa obat tertentu lebih cocok, ia bisa merasa lebih nyaman saat memakainya. Keempat, kondisi penyakitnya memang berubah. Kadang seseorang merasa obat baru tidak bekerja, padahal kondisi tubuhnya sedang berbeda, penyakitnya memburuk, atau ada faktor lain seperti pola tidur, makanan, atau obat lain yang sedang dikonsumsi. Karena itu, jika merasa obat tidak cocok, jangan langsung menyimpulkan bahwa obat tersebut buruk. Catat keluhannya, kapan mulai muncul, dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Obat generik yang resmi beredar dan terdaftar harus memenuhi persyaratan regulasi. Artinya, obat tersebut tidak boleh asal dibuat dan asal dijual. Ada standar produksi, mutu, keamanan, dan khasiat yang harus dipenuhi. Di Indonesia, kita juga bisa mengecek apakah suatu produk obat terdaftar melalui layanan resmi BEPOM. Ini penting, karena yang perlu diwaspadai bukanlah obat generik yang resmi, tetapi obat palsu, obat ilegal, atau obat yang dibeli dari sumber yang tidak jelas. Membeli obat dari tempat yang tidak terpercaya bisa berisiko. Kita tidak tahu apakah obat tersebut asli, apakah penyimpanannya benar, atau apakah kandungannya sesuai. Jadi, saat membeli obat, pilih apotek atau fasilitas kesehatan yang resmi. Perhatikan kemasan, tanggal kedaluarsa, nomor izin edar, dan aturan pakainya.
Dalam banyak kondisi, obat generik bisa menjadi pilihan yang baik, terutama jika direkomendasikan oleh dokter atau apoteker. Obat generik bisa membantu mengurangi biaya pengobatan, terutama untuk penggunaan rutin. Misalnya, pada obat demam, alergi, nyeri ringan, atau obat penyakit kronis yang harus diminum setiap hari. Namun, tetap perhatikan aturan pakai. Jangan hanya memilih berdasarkan harga. Pastikan zat aktifnya sesuai. Pastikan dosisnya sesuai. Pastikan bentuk obatnya sesuai. Dan pastikan obat tersebut cocok dengan kondisi kesehatan kita. Misalnya, tidak semua obat nyeri cocok untuk orang dengan riwayat sakit lambung, gangguan ginjal, atau penggunaan obat pengencer darah. Tidak semua antibiotik boleh diminum sembarangan. Dan tidak semua obat batuk cocok untuk semua jenis batuk. Jadi, meskipun obat generik lebih terjangkau, penggunaannya tetap harus tepat. Ada beberapa kondisi di mana kita sebaiknya tidak mengganti obat sendiri. Pertama, jika obat tersebut diresepkan untuk penyakit kronis, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, epilepsi, gangguan tiroid, atau penyakit autoimun. Kedua, jika obat tersebut harus diminum dengan dosis yang sangat tepat. Beberapa obat membutuhkan pemantauan dokter, pemeriksaan laboratorium, atau penyesuaian dosis. Ketiga, jika sebelumnya pernah mengalami alergi atau efek samping, jangan mengganti obat tanpa memberitahu riwayat alergi kepada dokter atau apoteker. Keempat, jika obat digunakan untuk anak, ibu hamil, ibu menyusui, atau lansia. Kelompok ini sering membutuhkan pertimbangan khusus. Kelima, jika kita sedang minum banyak obat sekaligus. Karena bisa saja ada interaksi obat. Jadi, sebelum mengganti obat bermerek ke generik, atau dari satu merek ke merek lain, tanyakan dulu pada dokter atau apoteker. Cara membaca obat dengan lebih bijak. Agar tidak bingung, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, lihat nama zat aktifnya. Biasanya tertulis di kemasan atau etiket obat. Kedua, perhatikan dosisnya. Misalnya 500 mg, 10 mg, atau angka lainnya. Zat aktif sama, tetapi dosis berbeda, bisa memberikan efek yang berbeda. Ketiga, perhatikan bentuk obatnya. Tablet biasa, tablet lepas lambat, kapsul, sirup, salep, tetes mata, atau injeksi, semuanya bisa memiliki cara kerja yang berbeda. Keempat, baca aturan pakainya. Ada obat yang diminum sebelum makan, sesudah makan, sekali sehari, 3 kali sehari, atau hanya saat diperlukan. Kelima, jangan malu bertanya. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang bisa membantu menjelaskan pilihan obat, cara pakai, efek samping, dan penyimpanan obat. Pertanyaan sederhana seperti, apakah ini ada generiknya? Apakah dosisnya sama? Apakah aman jika saya ganti dari merek sebelumnya? Itu sangat wajar untuk ditanyakan. Ada beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Pertama, obat generik pasti kurang manjur. Ini tidak tepat. Obat generik yang resmi dan memenuhi standar dapat memberikan efek terapi yang setara. Kedua, obat mahal pasti lebih bagus. Tidak selalu. Harga bisa dipengaruhi oleh merek, pemasaran, kemasan, dan strategi perusahaan. Ketiga, kalau zat aktifnya sama, semua pasti boleh diganti. Belum tentu. Beberapa obat memerlukan kehati-hatian saat diganti, terutama obat untuk kondisi khusus atau penggunaan jangka panjang. Keempat, kalau bisa beli sendiri, berarti pasti aman. Ini juga tidak tepat. Obat tetap memiliki aturan pakai, efek samping, dan risiko interaksi. Kelima, antibiotik generik boleh dipakai kapan saja asal murah. Ini berbahaya. Antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri tertentu dan sebaiknya berdasarkan resep dokter. Jadi, pilih generik atau bermerek. Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau obat generik tersedia, resmi, sesuai dosis, dan direkomendasikan oleh tenaga kesehatan, maka
Obat generik bisa menjadi pilihan yang baik dan lebih hemat. Kalau dokter menyarankan merek tertentu karena alasan medis, riwayat pasien, atau kebutuhan khusus, maka ikuti saran dokter. Yang paling penting bukan sekadar generik atau bermerek. Yang paling penting adalah obatnya tepat, dosisnya tepat, cara pakainya benar, dan digunakan untuk kondisi yang sesuai. Jangan memilih obat hanya karena iklan. Jangan memilih obat hanya karena harga. Dan jangan mengganti obat rutin tanpa konsultasi. Jadi, obat generik bukan berarti obat murahan. Obat bermerek juga bukan berarti otomatis lebih ampuh. Keduanya bisa memiliki zat aktif yang sama, tetapi berbeda dalam nama, kemasan, bahan tambahan, harga, dan strategi pemasaran. Untuk penggunaan sehari-hari, obat generik yang resmi dan sesuai anjuran bisa menjadi pilihan yang rasional dan ekonomis. Namun untuk kondisi tertentu, terutama penyakit kronis atau obat dengan pemantauan khusus, konsultasi tetap sangat penting. Mulai sekarang, saat menerima obat, coba perhatikan nama zat aktifnya. Tanyakan kepada apoteker jika ragu, dan pastikan obat yang kita konsumsi benar-benar sesuai kebutuhan. Semoga video ini membantu kita memahami obat generik dan obat bermerek dengan lebih jernih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ASI Health dan bagikan ke keluarga atau teman yang masih bingung soal obat generik. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya.